Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chika Nur Amelia Moduto, perwakilan dari SMP Negeri 1 Bone Pantai. Di sini saya akan menceritakan tokoh pahlawan Nani Wartabone. Nani Wartabone, pahlawan perintis kemerdekaan asal Gorontalo. Nani Wartabone adalah putra daerah Gorontalo yang berprofesi sebagai petani dan menjadi tokoh revolusioner perjuangan kemerdekaan Indonesia di Sulawesi. Nani Wartabone lahir di Gorontalo pada tanggal 30 April 1907. Ayahnya bernama Zakaria Wartabone merupakan seorang aparat yang bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda. Sementara ibunya merupakan seorang wanita keturunan ningrat atau priayi pada zaman itu. Nani Wartabone adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Gorontalo. Sejumlah jabatan penting pernah disandangnya. Setelah Indonesia merdeka, di antaranya menjabat sebagai kepala pemerintahan di Gorontalo, kepala daerah Sulawesi Utara, anggota MPRS, anggota DPRGR, anggota Dewan Perancang Nasional, hingga anggota DPA. Nama Nani Wartabone juga dikenal sebagai sosok proklamator kemerdekaan di Gorontalo yang diproklamirkan 3 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Hari Patriotik 23 Januari 1942. Saat itu Nani Wartabone juga mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jiwa perjuangan dan nasionalisme Nani Wartabone sudah tampak sejak dia masih remaja. Hal itu dapat dilihat dari pandangannya yang keras terhadap Belanda. Meski ayahnya seorang aparat, Nani Wartabone tidak betah berada di sekolah karena dia menilai guru-gurunya banyak yang mengganggukan Belanda. Bahkan Nani Wartabone pernah membebaskan tahanan ayahnya karena tidak sampai hati melihat bangsanya dihukum. Mendirikan Jong Gorontalo. Perjuangan nyata seorang Nani Wartabone dimulai pada tahun 1923, yaitu dengan mendirikan Jong Gorontalo. Pada organisasi kedaerahan itu, Nani Wartabone dipercaya menjabat sebagai sekretaris. Selain itu, Nani Wartabone juga bergabung ke dalam Partai Nasional Indonesia, cabang Gorontalo, dan pernah ditunjuk menjadi Ketua Partai Nasional Indonesia. Pada tahun 1931, Nani Wartabone yang sedang memimpin rakyat PNI Gorontalo kedatangan pihak Belanda. Maksud kedatangan Belanda itu tidak lain adalah untuk membubarkan rapat PNI yang digelar Nani. Namun Nani Wartabone dengan lantang melawan upaya pembubaran itu dengan mendemonstrasikan lagu Indonesia Raya. Nani Wartabone juga tercatat aktif di organisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Dalam beberapa catatan disebutkan, maksud Nani Wartabone masuk Muhammadiyah bertujuan untuk menghindarkan umat dari pandangan yang merugikan Islam itu sendiri. Pada tahun 1941, Nani Wartabone membentuk Komite 12, sebuah organisasi rahasia untuk menghadapi Perang Pasifik. Sedangkan pada tahun berikutnya, Nani Wartabone memimpin pemberontakan akan dan menyatakan kemerdekaan Indonesia di Gorontalo. Hari Patriotik 23 Januari 1942 atau Hari Kemerdekaan Gorontalo berawal dari masuknya tentara Jepang ke Manado dan membuat orang-orang Belanda ketakutan mendengar kabar tersebut. Orang-orang Belanda di Gorontalo juga merasa ketakutan dan berniat untuk pergi. Kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh
Nani Wartabone untuk melancarkan perlawanan pada Jumat 23 Januari 1942. Nani Wartabone memimpin para pemuda Suwawa menuju ke Gorontalo. Di sepanjang perjalanan, rombongan Nani Wartabone kian besar karena banyak rakyat yang bergabung. Sesampainya di Gorontalo, mereka lantas menangkapi para pejabat Belanda yang ada di sana. Nani Wartabone kemudian menurunkan bendera Belanda dan menggantinya dengan pengibaran bendera merah putih dan diiringi oleh lagu Indonesia Raya di kantor pos. Dalam kesempatan tersebut, Nani Wartabone menegaskan bahwa bangsa Indonesia yang ada di Gorontalo sudah merdeka. Sore harinya, Nani memimpin pembentukan pucuk pimpinan pemerintahan Gorontalo yang berfungsi sebagai badan perwakilan rakyat. 4 hari berikutnya, Nani memobilisasi rakyat untuk rapat raksasa di tanah lapang besar Gorontalo. Rapat raksasa itu bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan dengan risiko apapun. Namun saat Jepang masuk ke Gorontalo, Nani Wartabone ditangkap dan dipenjara di Manado. Meski sempat bebas pada tahun 1944, namun Nani Wartabone baru benar-benar dibebaskan pada Desember 1949. Akhir hayat Nani Wartabone setelah bebas dari penjara, Nani Wartabone menjadi sosok pemimpin Gorontalo. Sejumlah jabatan pernah diembannya. Dia juga memimpin rakyat Gorontalo menumpas pemberontakan per-RI dan Permesta. Namun demikian, Nani Wartabone meninggal dunia justru bukan karena sebagai pejabat, melainkan sebagai petani di desa terpencil. Nani Wartabone meninggal dunia bersamaan dengan azan sholat Jumat pada tanggal 3 Januari 1989 di Suwawa, Gorontalo. Untuk mengenang jasa-jasanya, Nani Wartabone ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 6 November 2003. Selain itu, Nani Wartabone juga dianugerahi pula gelar adat Pulanga dari Persekutuan 5 Kerajaan di Gorontalo, yaitu gelar Talo Dulua Lolipu yang berarti Sang Pembela Negeri. Demikian cerita pahlawan Nani Wartabone dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.